itu yang tidak sukses belajar Iqra. Tidak sukses saya. Jadi teman-teman saya itu mulai Iqra 1, teman saya naik Iqra 2, saya tetap Iqra 1. Teman saya naik Iqra 3, saya baru naik Iqra 2. Teman saya naik Iqra 4, saya balik Iqra 1. Ketika teman saya selesai Iqra 6 plus waktu itu juz amma, itu mereka wisuda, saya bagian nyanyi perdamaian. Tahun itu, tahun berapa kira-kira ya? Kira-kira tahun 99 Ustadz. Tahun 99. Oh iya. Yang ada judul lagu tahun 2000 itu. Ingat semua kan? Semua serba apa? Nah, ini ketara umure konangan misalnya ini. Ya, jadi kalau udah tahu file lagu itu berarti umurnya ketahuan. Tidak mungkin di bawah 30 lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, asatidzah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Dan ini salah satu tayangan bagus untuk pemirsa Madani TV, di mana saya yakin banyak di antara pemirsa Madani TV itu yang kemudian hasil dari kitab Iqra, yang mereka bisa baca Al-Quran itu dengan metode Iqra. Karena di zaman kita kecil, tahun awal-awal 90-an, itu nampaknya belum banyak metode-metode yang lain ya, atau mungkin sudah ada tapi tidak seterkenal sekarang. Jadi di zaman itu yang kita tahu hanya Iqra yang kemudian disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Nah, maka untuk pemirsa Madani TV di siang hari ini, kita sedang live dari Kota Gede Yogyakarta, di Gedung Dakwah Al-Quran Yayasan Tim Tadarus AMM Yogyakarta, atau kita berada di gampangnya itu Gedung Iqra gitu, boleh dibilang Gedung Iqra ini, biar lebih mudah difahami ya. Nah, disinilah tempatnya. Kemudian yang di sini sekarang tetap istiqomah, tetap berjalan, tetap berlanjut bagaimana mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Pasti Allah hanya berikan pekerjaan ini kepada orang-orang yang pasti luar biasa. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua,
Sehingga di siang hari ini, di hari Jumat, pada cuaca yang cukup, bukan suasananya yang hangat, cuacanya yang hangat ya. Di cuaca yang cukup hangat semacam ini, karena kami dari Malang, jadi Anda tahu Malang itu bagaimana? Enak gitu ya, sejuk. Tapi dulu, sekarang ya sama aja. Nah maka sekarang alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di gedung Iqra dalam rangka ya saling mengingatkan, tausiah, berbagi faidah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, agar insya Allah di antara kita nanti saling dapat memberi dan menerima manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka salah satu di antara prinsip hidup kita, ini hati-hati saya sampaikan untuk pemirsa Madani TV, untuk saya pribadi dan untuk asatidzah sekalian, prinsip hidup, jadikan setiap orang yang Anda temui ladang pahala. Jangan sebaliknya, orang yang Anda temui menjadi ladang dosa Anda. Itu prinsip. Jadi Anda ketemu siapapun, dimanapun, siapapun mereka, dari agama apapun, wabil khusus kalau mereka kaum muslimin, itu maka jadikan mereka itu ladang Anda mendapatkan pahala, minimal dengan senyuman, minimal dengan wajah yang menyenangkan, minimal dengan ucapan doa berupa salam, minimal dengan nasihat. Maka sebanyak orang yang Anda temui, sebanyak itu pahala yang Anda dapat. Tapi sayangnya Bang, sekarang ini kita terbalik. Ketemu orang kopiahnya miring, dirasani. Ketemu orang antara jilbab sama gamisnya nggak serasi, jadi bahan omongan. Iya. Ketemu orang tanya, oh ini hari Jumat, nanti sore WTV keluar layangan putus episode terbaru, jadi dosa. Oh sudah habis? Sudah habis belum? Serialnya sudah habis? Sudah ya? Masya Allah, ngikutin semua ya tiap Jumat ya. Anda ikut yang berbayar apa yang gratis? Berbayar. Bagus Bu ya, siap-siap nanti dihisab sama Allah di hari kiamat ya. Sudah begitu maka jangan jadikan orang yang Anda temui itu memberatkan hisab kita nanti di hari kiamat. Maka kalau ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, tutup mata, tutup telinga, wafil akhir, tutup mulut. Itulah salah satu di antara filosofi dalam agama Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wes pokok ndak cocok, diam. Dan itulah kenapa An-Nabi SAW ma sabba ta'aman qattu, tidak pernah sekalipun mencela makanan. In syahiya akala wa illam tashtahi taraka. Kalau Rasul suka dimakan, apabila beliau SAW tidak suka, cukup ditinggalkan, selesai. Nah sayangnya kita ini hidup di zaman komentator. Di zaman apa? Komentator. Dan kadang-kadang tulisan-tulisan di truk itu nampaknya jadi benar sekarang. Hidup Tuhan yang menentukan, kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Masya Allah, sampai ditulis apa? Hidup tidak senyaman lidahnya komentator. Waduh, pedes-pedes tulisan sekarang ini ya. Sampai kalau panjenengan itu punya akun Facebook, punya akun Instagram segala macam, tidak akan pernah luput dari yang namanya haters. Nah maka yang begitu-begitu itu wes mangkel jerone ati, wajar kan begitu. Tapi jangan sampai terucap dengan lisan atau tertulis dengan tangan kita. Kenapa? Karena nanti boleh jadi semakin banyak orang yang muamalah dengan kita, justru membebani kita di hari kiamat. Nah itulah kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, itulah kemudian kenapa kita itu perlu faham dengan benar, dengan baik, bahwasannya tidak ada yang luput dari tulisannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, ya ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan. Tidak boleh saghiratan kalau di sini, karena itu apa namanya, tanwin ketemu waw, maka namanya idgham bi gunnah.
ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan ikhfa illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Nah, maka dikatakan di sana, ini kitab catatan apa ya Allah? Sampai saya tidak sengaja pernah ketemu orang, saya ngerasa loh kelambine kecilian. Terucap, loh kok tertulis ya Allah? Saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, begitu pula yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya oleh Allah dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua yang mereka amalkan itu datang di hadapan mereka, Allah tampakkan. Tapi ingat satu kuncinya, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim kepada seorang pun di antara kalian. Apa artinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Di sini tidak boleh tajwid salah, tidak boleh, harus pas. Karena saya biasa kalau ambil potongan ayat itu tidak ditajwidkan, dan itu hukumnya boleh, kecuali kalau kita pas tilawah gitu. Tapi kalau di sini saya takut nanti. Ini masya Allah ini udah siap-siap terus ini doknya kurang Ustaz, sa kurang halus, tok itu pipinya tidak boleh gelembung Ustaz, tok masya Allah. Maka saya ditawari ngaji di sini tuh ya ndredeg, ya seneng gitu loh. Khawatir kalau ada beberapa makharijul huruf yang salah itu nanti apa Ustaz kuliah syariah kok keliru. Sudah, maka itulah Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang Anda lakukan pasti Anda lihat balasannya, dan sekecil apapun dari keburukan yang Anda lakukan pasti dapat balasannya. Dalam Islam dikatakan al jaza'u min jinsil amal. Apa yang Anda lakukan, Anda akan dibalas seperti perbuatan Anda. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka saling memberi manfaat. Saya insya Allah dengan menyampaikan ini mudah-mudahan dapat manfaat. Dan hadirin sekalian, dengan mendengarkan mudah-mudahan juga dapat manfaat. Tapi ingat, satu kunci pembuka orang dapat manfaat apa? Kunci pembuka orang bisa dapat manfaat dari siapapun yang dia temui. Lihat, kalau husnudzon, lihat, baru ngomong manfaat teh keluar. Ini belum banyak loh manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak, tambah duren, tambah nanas, segala macam. Jazakumullah khair Ustaz, matur suwun. Saya boleh ingetin enggak? Boleh ingetin enggak? Boleh. Anda kabur mau diingetin. Jadi begini hadirin, ini saya sampaikan di mana-mana, dan saya menyampaikan itu tidak pernah sing opo, tidak, biasa. Menyuguhkan sesuatu itu bukan di kiri tapi di kanan. Kemudian kalau gelas ada cangkingannya seperti ini, itu ngeletakkannya bukan, tapi letakkan cangkingannya itu di sebelah kanan. Nah, itu panjenengan mungkin tidak dapat di sekolahan ya. Nah, ini juga begitu. Ini taruh sebelah kanan, kecuali kalau saya bawa istri taruh kiri tidak apa-apa. Berhubung istri tidak dibawa, ya mungkin nanti cari di sini. Ya mungkin nanti ketika sudah fokus. Nah, maka itulah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu kunci pembuka bagaimana setiap orang yang Anda temui Anda dapat manfaat dari dia. Apa kunci pembukanya? Ayo, Ustazah. Apa? Lu tidak apa-apa salah, paling saya suruh pulang kok. Apa kunci pembukanya ibu-ibu? Husnudzon. Apa? Husnudzon. Anda tak kasih contoh dua. Bahwasannya husnudzon atau suudzon pertama kali ketemu orang itu menjadikan ke depannya Anda bisa dapat manfaat atau Anda tidak dapat apapun. Yang pertama, Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa oleh ibunya dihanyutkan di sungai Nil. Singkat cerita ditemukan oleh penjaga kerajaan Raja Fir'aun, dibawa masuk ke dalam istana, diberikan kepada Siti Asia. Dan Siti Asia, ibu-ibu perlu tahu, itu mohon maaf ya, ini bukan aib tapi ini kemuliaan buat beliau. Dia adalah perempuan yang Allah takdirkan mandul, tidak punya anak. Terus pertanyaan, itu kok ada cerita Masyitoh? Masyitoh tahu? Tukang sisir putri Raja Fir'aun. Lah ini putrinya siapa? Loh, Masyitoh mandul kok. Apa?
Allah apa? Silakan, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ini ya. Maka tidak tahu kalau di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Timur saya sempat nemui beberapa orang itu punya anak putri diberi nama Masyitoh. Padahal itu kurang baik. Masyitoh itu artinya tukang sisir. Kalau bahasa sekarang yo kerja di salon itu namanya Masyitoh bahasa Arabnya. Kenapa dia dibilang Masyitoh? Karena kerjaannya apa? Menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Nah ini hadirin lihat, kalau raja itu istrinya berapa? Permaisuri. Permaisuri berapa? Satu. Selir. Selirnya berapa? Nah maka yang disisir oleh Masyitoh itu adalah putrinya Fir'aun dari selirnya. Nah maka ketika Asia itu mendapatkan bayi kecil dan Nabi Musa itu kecilnya, Anda buka tafsir Ibnu Katsir lah, bukan tafsir, Qasasul Anbiya, cerita para nabi milik Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Nabi Musa itu waktu kecil, mohon maaf ya, ini bukan meremehkan Nabi Musa, sama sekali tidak, tapi itu ciri fisiknya, itu gemuk, hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Sementara Asia, Siti Asia itu perempuan yang menikah lama, Allah tidak karuniai anak. Bagaimana sifatnya perempuan? Lama tidak punya anak, pengen punya anak, tiba-tiba nemu anak, digendong, anaknya gemesin. Ngomong sama Fir'aun, Fir'aun, la taqtuluhu. Yang satu, kol-kolahnya kurang. La taqtuluhu. Jangan dibunuh yang ini. Kenapa? Asa mat jais. Mali belajar tajwid ya. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi ini anak manfaat buat kita, atau kalau kamu perbolehkan Fir'aun, aku mau angkat jadi anak angkatku. Ya kan? Kenapa Asia bilang begitu? Karena waktu itu muncul keputusan dari Raja Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Maka Asia bilang apa? Yang satu ini tolong jangan dibunuh. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am. Kalau buat kamu, ambil aja. Lihat, Fir'aun keras atau lunak? Keras, kasar, sombong, bengis, betul tidak? Kalahnya sama siapa? Ibu-ibu, suami Anda sekeras Fir'aun? Enggak. Suami Anda sekejam Fir'aun? Enggak. Maka Anda akan lebih mudah lagi mengalahkan mereka ini. Sampai dikatakan dalam hadis, tidaklah aku lihat sosok makhluknya Allah yang akalnya lemah, agamanya lemah, yang bisa mengalahkan laki-laki kuat kecuali perempuan, kata Rasulullah. Sampai Ibunda Aisyah tidak terima, kenapa kami kurang akal, kurang agama? Kurang akal itu karena persaksian satu orang laki-laki sebanding dua orang perempuan, maka akalnya kurang. Kenapa? Kalau perempuan itu bersaksi tidak cukup satu, harus dua. Karena perempuan itu kalau ngomong butuh temen. Mau bukti? Cerita panjang, yang diceritain tidak percaya, terus di sebelah panjenengan ada temen. Lah iya sih mbak, iya benda, butuh temen perempuan. Coba laki, ente percaya gak percaya sakarep musim, penting aku cerita lewang wedok. Lah iya sih mbak, gitu, mesti perempuan. Itulah dia kurang apa? Kurang akal. Apa kurang agama? Karena setiap bulan dia tidak sholat dan dia tidak puasa, betul tidak? Ketika datang tamu bulanan, menstruasi bulanan. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun mengatakan apa? Imma laki fana'am. Buat kamu, ambil. Anak ini tidak tak bunuh. Pen, jadi anak angkat. Tapi Fir'aun bilang apa? Immali, kalau saya, fala hajatali alai, saya tidak butuh sama anak ini. Coba lihat, dari awal Fir'aun ngelihat Musa suudzon, bilang apa? Aku tidak butuh sama dia. Akhirnya saya mau tanya, Nabi Musa menjadi sumber kehancuran kerajaannya Fir'aun atau menjadi sumber kejayaan kerajaannya Fir'aun? Sumber kehancuran. Kenapa? Mulai awal dia terlanjur suudzon. Maka panjenengan ketemu orang juga begitu. Kalau panjenengan ketemu orang dari awal sudah husnudzon, dari awal sudah baik sangka, dari awal sudah tafaul, bahasa Arabnya itu tafaul itu apa? Bersugesti positif, iki mesti api gitu loh. Ini mesti manfaat, ini mesti sukses, ini mesti keren. Maka sampai ke belakangnya dapat. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi
bi, kata Allah, aku senantiasa sama dengan prasangka siapa? Hambaku. Itu contoh orang yang ketika ketemu orang lain suudzon, tidak dapat manfaat. Contoh yang kedua, yang husnudzon. Anda tahu Azizu Misr, Raja Mesir, ketika akan membeli Nabi Yusuf dari perbudakan. Lihat Pak, Nabi Yusuf itu Nabi, bapaknya beliau adalah Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi ketika di dunia, apa nilainya Nabi Yusuf? Washarauhu bithamanin bakhs. Dibeli oleh orang dengan harga apa? Bakhs. Bakhs itu recehan, iya, recehan, tidak butuh. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dalam keadaan mereka ngelihat Yusuf ini, apa manfaatnya budak ini? Badannya kecil, kurus, tidak bisa disuruh kerja, tidak menghasilkan uang, maka dibeli murah. Lihat Pak, ini manusia yang di langit Allah munculkan kemuliaannya, di dunia dipandang manusia apa? Remeh. Maka nilai kita ini Pak, bukan di mata manusia tapi di mata siapa? Allah. Tidak usah sedih. Uwais Al-Qarni apa? Ketika Umar ibnul Khattab mencari laki-laki dari Yaman bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni, datang rombongan haji dari Yaman, tanya, afikum Uwais, ada Uwais enggak? Apa kata kepala rombongan? Ya Amirul Mukminin Umar, la narfa'u laka Uwaisan illa rajul fihi jinnah. Kami tidak membawa orang namanya Uwais yang bisa kami bawa menghadap kepadamu kecuali seorang laki-laki sing rodok gendeng. Bayangin, ini wasiatnya Rasul, yang Rasul ngomong sama Sayyiduna Umar, kalau ketemu minta doain. Sama masyarakatnya dipandang apa? Rodok gendeng, sedikit gila. Yang kemudian ditinggalkan, tidak boleh ikut haji, ditinggal, kerjaannya apa? Jaga unta. Jaga unta. Ala arba'ati dananir, dengan bayaran 4 keping uang emas. Selama ritual haji, Uwais suruh ngarit, suruh jaga unta, suruh ngasih minum unta, suruh angon lah pokoknya. Ya apa nanti ketika mereka pulang untanya siap gitu loh. Itu di mata manusia. Apa kata Umar? Wes, saya tidak peduli, mau ente bilang gila, mau ente bilang tukang parkir, mau ente bilang tukang ngarit no unto, tidak peduli. Saya cari dia, ketemu, dilihat ciri-ciri fisiknya, ditanya sesuatu, ternyata betul itu Uwais. Di mata Allah mulia, di mata manusia apa? Hina. Nah sudah, ketika Aziz Misr, penguasa Mesir, mau membeli Nabi Yusuf, apa yang terjadi hadirin? Dia beli Nabi Yusuf, harganya murah. Terus dia ngomong sama istrinya, dan omongan ini nanti yang menjadikan Yusuf salah satunya tidak, maaf ya, ini bahasanya untuk Nabi kurang pantas, tapi memang itu menghalangi Nabi Yusuf untuk berzina dengan Zulaikha. Panjenengan ingat pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apa kata Azizu Misr? Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana au nattakhidhahu walada. Istriku, ini anak yang kita beli, tolong dimuliakan. Kasih tempat yang baik, kasih pakaian yang baik, kasih makanan yang baik, kasih apa yang dia mau, muliakan dia. Kenapa? Karena aku berharap anak ini membawa manfaat. Husnudzon atau suudzon? Kalau Fir'aun tadi bilang apa? Saya ndak butuh. Sementara Raja Mesir mengatakan apa? Mudah-mudahan anak ini manfaat. Ini husnudzon. Sekarang saya mau tanya, keberadaan Nabi Yusuf manfaat ndak buat negeri Mesir? Manfaat ndak? Apa manfaatnya? Minimal 2. Nomor 1, setelah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena penafsiran mimpi raja yang ditafsirkan oleh Yusuf, maka Mesir selamat dari masa apa? Paceklik. Betul tidak? 7 tahun pertama nanem, 7 tahun kedua nanti kalian simpen, nanti berikutnya akan muncul masa paceklik. Karena tafsir mimpi dari Yusuf, Mesir selamat dari kelaparan. Yang kedua, Nabi Yusuf menjadi bendahara yang amanah, bisa mengelola keuangan. Kenapa? Karena dari awal perjumpaannya sudah husnudzon. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak,
Ustadz dan ustadzah yang ada di sini, ketika ngajar murid Iqra itu, ada satu yang nampaknya gak pinter-pinter. Temennya naik Iqra 2, dia Iqra 1. Temennya naik Iqra 4, dia turun Iqra 1. Temennya lulusan sampai juz amma, dia nyanyi perdamaian. Jangan-jangan mau jadi ustadz itu. Iya kan? Jangan-jangan mau jadi ustadz. Dan saya cerita tadi pagi sama Ustadz Ridwan Hamidi di Kutab Darussalam itu, saya bilang, Ustadz, saya dari 5 bersaudara, itu saudara saya yang 4 itu semuanya bisa ngaji di tangan umi saya. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, sama adik saya 1, lanang kabeh, pendowo 5. Saya nomor 4. Setiap umi saya ngajar ngaji, saya mencolot pager. Macem-macem, ban-banan dek kali, asak brambang, sak macem, nakalnya top. Tapi umi saya telaten. Dan sekarang, mohon maaf ya, ini bukan sombong, saya yang paling pinter ngaji di antara mereka. Padahal biarnya gak iso ngaji. Kan? Artinya apa? Umi saya husnudzon. Iso nak, bisa. Yang sabar, yang telaten, yang istiqomah. Sampai sama umi saya gara-gara gak bisa ngaji tok. Bukan karena apa-apa. Gara-gara gak iso ngaji, saya dimasukkan pondok. Ternyata Masya Allah, ternyata disitulah kemudian Allah buka pintu kebaikan. Nah, maka panjenengan semuanya ini kalau lagi ngajar murid ono situk sing nampaknya rotok ngregetno gitu. Gitu ya. Itu yang husnudzon. Boleh jadi karena kamu nanti sama Allah aku diselamatkan di hari kiamat. Kan begitu. Boleh jadi nanti kamu yang membentengi aku dari panasnya api neraka. Boleh jadi nanti kalau kamu pinter ngaji, justru karena kamu sering ngaji, aku di alam kubur dapat kiriman pahalanya. Nah, sekarang saya mau sampaikan yang tadi. Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Ini yang menjadikan Nabi Yusuf tidak akan berzina dengan Zulaikha, dan tidak mungkin. Anda tahu, ketika Nabi Yusuf diganggu Zulaikha, Zulaikha bilang apa? Yusuf, hai talak. Hai talak itu apa? Hai talak itu artinya itu manggil orang untuk menyerahkan diri. Bahasa Jogjanya apa ya? Nyoh. Nah itu loh, nyoh gitu loh. Dengan pakaian yang sangat minim, dengan kecantikan yang luar biasa, dengan aroma tubuh yang begitu menggoda, dalam keadaan rumah yang sangat mendukung, pintu yang terkunci semuanya. Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adzallah, saya mohon perlindungan kepada Allah. Terus Nabi Yusuf bilang apa? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Rabbi di sini artinya bukan Tuhanku, dia adalah tuanku. Maksudnya siapa? Raja Mesir yang dulu beli Yusuf. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Dia yang telah menempatkanku di tempat yang baik. Karena apa? Dulu waktu pertama kali dibeli, akrimi mathwahu, muliakan tempatnya dia. Maka Yusuf pandai berterima kasih, pandai berbalas budi. Mana mungkin laki-laki yang sebaik itu, dia memuliakan saya, dia membeli saya, dia menempatkanku di tempat yang baik, mana mungkin dia akan saya khianati, kemudian istrinya mau saya pacari, kan tidak mungkin. Nah itulah Pak, orang Islam begitu. Nah maka ini yang pertama dulu. Jadi kalau kepingin ketemu orang mesti dapat manfaat, kuncinya satu, apa? Husnudzon. Kamu pasti bawa manfaat buat saya, kamu pasti mendatangkan kebaikan. Insya Allah apa yang kita lakukan pasti Allah berikan kesuksesan. Maka sepanjang jalan insya Allah semuanya sukses. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tadi janjian selesai jam 2:30 ya. Nah sisa 8 menit. Ini muqaddimah aja belum khatam loh ini. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk pemirsa Madani TV yang baru bergabung, kita sampaikan siang hari ini kita live dari Kota Gede, Yogyakarta, dari tempat pusat dimunculkannya Iqra. Maka insya Allah tempat ini berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kewajiban dan tugas kami untuk menjaga Al-Quran. Panjenengan tahu ada satu cerita di
di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang laki-laki ahli khat. Apa khat itu apa? Kaligrafi. Ahli kaligrafi. Tulisannya keren banget. Oleh khalifah ditawari masuk Islam. Dikasih duit besar. Syaratnya apa? Dia menuliskan Al-Quran untuk kerajaan, untuk kekhilafahan. Tulis. Nanti kalau kamu sukses, tapi kalau kamu tidak masuk Islam tidak boleh. Ditawari duit besar, ditolak sama dia. Tidak mau. Ternyata beberapa waktu kemudian, 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun ke depan, khalifah ketemu laki-laki yang dulu ditawari masuk Islam dengan uang tidak mau, ketemu di masjid. Loh, dulu saya tawarkan uang besar untuk masuk Islam dapat bayaran, malah tidak mau. Sekarang kok kelihatan dia di masjid? Ditanya sama khalifah, ma qissatuk, kamu ini punya cerita apa? Gini khalifah, dulu waktu kamu tawarkan saya masuk Islam untuk nulis Al-Quran dengan kepandaianku menulis, aku tolak. Kenapa? Karena aku tidak mau masuk Islam. Loh, terus sekarang kok bisa masuk Islam bagaimana? Tak ceritanya. Begini ceritanya. Saya ini, karena kepandaian saya dalam menulis kaligrafi, seni menulis itu, saya tulis berbagai macam kitab suci. Yang pertama saya tulis Taurat dengan tulisan terindah di atas kertas yang paling indah. Tapi satu, dari Taurat itu ada yang saya kurangi, ada yang saya tambahi. Saya jual ke rohibnya Yahudi, dibaca sama rohib, dibayar mahal. Dia tidak ngerti kalau kitabnya saya tambah dan saya kurangi. Saya bilang ke dalam hati saya, tidak mungkin nih kitab suci. Kok semudah itu kitab suci dirubah-rubah, dikurangi, ditambah. Sudah, besok saya ganti kitab Injil. Saya tulis Injil min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai terakhirnya, dari awal sampai akhir saya tulis. Saya jual ke seorang pendeta dengan tulisan yang sangat indah, dengan kertas yang indah. Saya tambah dan saya kurangi. Ketika dibaca oleh pendeta itu, ternyata dia tidak tahu Injilnya aku tambah, Injilnya aku kurangi. Aku ngomong dalam hati, tidak mungkin ini kitab suci. Semudah itu dipermainkan oleh manusia. Maka aku coba Al-Quran. Aku tulis dengan tulisan yang indah betul. Setelah semuanya selesai, aku jual ke orang Islam. Dia tanya harganya berapa, aku sebutkan harga yang mahal. Dicek sama dia, ternyata dia menemukan di dalam tulisanku ada yang kurang dan ada yang lebih. Maka Al-Quran itu dikembalikan kepadaku. Tidak mau, ini bukan Qurannya umat Islam. Aku katakan sama orang itu, wes separuh harga. Separuh? Lah serius, begitu cerita. Anda ketawa. Serius ini, separuh harga, diskon 50%. Dibilang, tidak mau. Karena saya tidak butuh indah tulisannya, saya butuh bener isinya. Terus katanya si penulis tadi apa? Sudahlah, balash, majanan, gratis. Katanya, loh kok gratis? Tidak mau. Karena apa? Ini bukan Quran saya yang kamu jual, bukan Qurannya umat Islam. Mulai hari itu, aku masuk Islam. Karena apa? Karena aku yakin ini betul-betul kitab suci. Karena tidak bisa diselewengkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Nah, maka itulah salah satu di antara makna, dan kamilah yaitu Allah yang akan menjaganya. Nah, sekarang lihat hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Kan Allah turunkan Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran itu dengan jaminan dari Allah bahwa dia terjaga. Sekarang bagaimana Allah menjaganya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, hafizahullahu, Allah menjaga Al-Quran itu fi suduril mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Di dalam hafalannya orang-orang yang beriman. Maka ingat, ketika Sayyiduna Utsman ibnu Affan akan menulis satu Quran resmi milik kekhilafahan Islam, itu sama sama Utsman yang dikumpulkan siapa? Para penghafal Quran. Setelah Qurannya selesai, dibacain, kamu baca, bener enggak Quran yang saya cetak ini dengan hafalanmu? Oh cocok.
Ganti orang, sampai sekian orang mengatakan hafalannya sama, isinya sama, baru sama Utsman ibnu Affan dibagi ke negeri-negeri Islam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah menjaga Al-Quran itu di dalam hatinya orang yang beriman. Nah sekarang hadirin, panjenengan semua ini, wabil khusus dari puncaknya yaitu Kiai Haji As'ad Humam, semoga Allah merahmati beliau, itu adalah orang yang sedang bekerja untuk Allah dalam proyek penjagaan Al-Quran. Jadi panjenengan ini semuanya adalah karyawan dan karyawatinya Gusti Allah. Saya mau tanya sekarang, panjenengan kerja di perusahaan minyak, atau kerja di kapal pesiar lah, atau di kapal kilang minyak, di kapal yang bakal apa? Ke tengah laut untuk kerja minyak, yang pulangnya 2 bulan sekali. Sekali pulang 2 minggu di rumah, nanti berangkat lagi 2 bulan. Pulangnya bu, bayarannya bukan rupiah, bayarannya apa? Dolar. Pernah lihat dolar? Astagfirullah. Mau tak kasih contoh? Waduh, kebetulan ya tidak bawa juga. Bayarannya dolar, dan bukan dolar yang kalau dihitung itu gak sampai 1 menit entek. Itu kalau dihitung itu yuk, pakai alat yang kayak di bank itu loh, yang dimancepno itu, apa dimancepno itu, kita kan tidak pernah pakai alat itu ya. Wong gaji bulanan gak sampai dihitung, mek dengan netol ketoro 2 lembar. Itulah, nanti sabar. Nanti insya Allah kita kasih motivasi bahwa tanpa 2 lembar pun panjenengan jalan. Amin. Loh, masa amin? Mau tanpa 2 lembar? Belas garingan gitu mau? Ya enggak lah ya. Dan maaf, nerima gaji itu tidak menafikan ikhlas. Orang nerima bayaran itu bukan kemudian dia dibilang tidak ikhlas, tidak. Nah sekarang gini, bayarannya dolar sekian, sekali pulang mesti beli tanah. Bayarannya gede, ditaruh bank eman-eman, mendingan diinvestasikan beli tanah. Itu baru kerja untuk manusia. Ada bayaran besar, ada jaminan asuransi keselamatan, ada jaminan asuransi kesehatan. Kalau punya anak boleh milih, anaknya kalau dikuliahkan di kuliah yang ada kaitannya dengan perminyakan maka dibiayai. Ya apa? Itu baru seorang manusia kerja untuk manusia. Sementara panjenengan semua ini yang ada di Angkatan Muda Iqra, Angkatan Muda Masjid dan Musola, Yayasan Tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola Yogyakarta, gitu kan? AMM Yogyakarta. Itu panjenengan ini kerjanya sama Allah. Dan lihat, panjenengan tahu makna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa makna dalam kitab-kitab tafsirnya para ulama? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya apa? Allahu, dialah Allah, idza a'ta adhash. Ketika memberi, pemberiannya itu dahsyat. Ketika memberi apa? Pemberiannya itu dahsyat. Tapi kapan? Ingat, orang kerja sama Allah tidak boleh buru-buru minta bayaran. Siap? Siap? Orang, serius. Orang kerja sama Allah tidak boleh buru-buru minta bayaran. Seperti mohon maaf yang lagi rame sekarang, dan saya tidak nyalain ustadznya, yo ndak nyalain jamaahnya juga, yo nampaknya dua-duanya ada peluang salahnya gitu loh. Nanti dulu jangan nyebut nama, live televisi loh ini, masya Allah, ini kena KPI nanti tit gitu. Waduh, ini jangan-jangan gedungnya ditutup bulan depan ini, jangan sampai loh. Ndak guyon, ndak live, bagaimana ngeditnya, ndak denger. Begini, jangan seperti yang sekarang lagi muncul, minta bayaran di dunia, penter dilepas ngenteni Pajero. Betul yang panjenengan bilang tadi. Jadi tidak apa-apa kalau nanti penter hilang, Pajero datang. Ini repot. Kenapa? Apanya 10? Iya, 1 kali 10 itu paling dikit katanya. Bisa sampai 700, bisa sampai tidak hingga, masya Allah. Loh sama, masya Allah. Subscribe juga.
Masya Allah, buang-buang duit kita ya, buang-buang kuota, tidak ada manfaatnya yang kita lihat. Nah sudah hadirin, apa yang terjadi? Nah, itu temannya Iqbal itu, tiap hari bongkar itu terus. Tolong bar, selalu tobat. Sudah, apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Orang itu kalau kerjanya sama Allah, jangan sampai amal akhirat digunakan untuk cari dunia. Contohnya apa? Amal akhirat dipakai untuk cari dunia. Maaf betul ya, memang benar di dalam hadis salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab itu mendengarkan dari Rasul, apabila orang banyak bersolawat oleh Allah, dia akan dikasih dua perkara minimal. Nomor satu, tukfahammuk, semua yang anda inginkan sama Allah dikasih. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk, semua dosa panjenengan sama Allah dihapus. Ya kan? Berarti apapun yang kita inginkan dengan keberkahan solawat, oleh Allah akan diapain? Diberi. Tapi boleh enggak ngelihat mobil mewah, solawatin aja. Loh, kok solawat jadinya murah banget? Solawat hanya untuk ngejar mobil, itu malah tidak boleh, karena Allah menjadikan solawat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Loh, Allah dan para malaikat bersolawat, masa Allah butuh mobil? Masa Allah kepingin gedung mewah? Masa Allah kepingin, na'udzubillah, kepingin apa gitu? Dah, malaikat itu tidak punya nafsu, tidak ada keinginan. Nah, maka dengan itu Allah ingin menggabungkan kita dalam kemuliaan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh solawat, bukan karena solawat itu narik mobil mewah, solawatin aja. Masuk mall ada promosi mobil baru, mobil listrik. Sudah ada yang punya di sini? Saya mau pinjem ya. Belum ada yang punya. Buat foto lumayan, fotonya ditulisi solawat boleh nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus foto di mall, di depan mobil mewah tadi, cret, atau bikin video dipasang di story. Kita solawatin dulu pemirsa. Ini kok murah banget nampaknya solawat. Maka Allah bikin solawat itu untuk amal akhirat. Sekarang pertanyaan, kenapa kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang kerja untuk Allah semacam panjenengan itu tidak boleh cepat-cepat minta bayaran di dunia? Kenapa? Kenapa? Ustazah? Mau dolar? Coba kenapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Kenapa? Tidak boleh cepat-cepat minta bayaran di dunia? Betul. Sudah jawab tuh tadi? Oh belum. Kok nampaknya kayak jawab gitu. Nomor satu, ingat ayatnya. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa? Perkara yang gaib. Sementara saya mau tanya, pahala itu gaib atau nyata? Gaib atau nyata? Anda sholat tadi Jumatan enggak? Jumatan, ibu-ibu? Astagfirullahaladzim. Sudah sholat zuhur, pray. Perempuan ada yang gitu kok, padahal enggak pray loh. Itu ketika diajak temannya sholat, mbak ayo wis adzan, pray. Lo masa ya dicek ini, kan ya gak mungkin ya, kan gak lucu. Masa ayo ngaku yang pernah begitu, jangan bohong. Jumat-Jumat lo ini. Ay, bahaya ini. Pray, kudu pray, males. Nah sudah, mau ngomong apa tadi? Iya, gaib pahala. Sholat Jumat, atau kalau yang putri tadi sholat zuhur. Kan kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Sampai oleh para ulama 27 itu dirinci. Langkahnya, tahiyatul masjidnya, zikirnya, nunggu waktu sholatnya, ketemu orang Islamnya, duduknya, macam-macam sampai 27. Dibandingkan sholat sendirian di rumah. Sekarang saya mau tanya, yang habis Jumatan tadi loh, mana pahalanya? Mana? Ditinggal di rumah, tak parani ya ke rumahnya. Coba putri-putri yang sholat zuhur, mana pahalanya? Saya mau lihat. Masuk hantas, mana pahalanya? Mana?
Tidak kelihatan, gaib. Dan itulah hebatnya orang Islam. Kenapa? Tidak ngelihat pahala, tidak ngelihat surga, tidak ngelihat, bukan tidak ya, belum. Pak Ino ketawa kenapa? Hati-hati lama-lama naksir loh. Sudah tidak ngelihat, belum ngelihat surga, belum ngelihat neraka, tidak pernah ngelihat Allah Ta'ala, tidak pernah nampak malaikat. Ada yang pernah lihat malaikat? Tidak ada. Tapi kenapa Anda beriman? Itulah hebatnya, sampai oleh Allah panjenengan dibanggakan di depan malaikat. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi." Ada malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Coba mau daftar. Tugasnya apa? Melaku-melaku, tamasya, santai, ngenteni Grab, Gojek gitu ya. Jalan mana? Masjid Gede. Mana? Prambanan. Mana? Borobudur. Mana? Keraton. Mana? Apa yang itu? Yang Malioboro. Terus kafe yang lagi tenar sekarang? Apa? Bukan. Yang ada itu. Apa? Iya tadi apa? Apa? Pendopo lawas. Di mana itu? Saya kok penasaran nih. Jangan-jangan saya kalau ke sana disuruh nyanyi juga nanti. Di mana? Itu di mana itu? Di mana? Alun-alun selatan. Utara. Berapa kali ke sana? Berapa? Ya pas ada yang gini-gini tuh. Iya, bagus ya. Ketemu sama Zidan, ketemu Triswaka, ketemu Mbak Nabila ketemu. Ustadz kok tahu? Saya beritahu ya, kalau Ustadz harus tahu supaya kalau ada pertanyaan jawabnya penak. Kalau Ustadz tidak tahu kan ya lucu. Ustadz bagaimana hukumnya ini? Apa itu? Kompani sini-sini. Sudah lanjut, subhanallah. Nah, maka begini hadirin sekalian, ini malaikat tugasnya jalan-jalan. Tapi jalannya bukan jalan yang fadhi, kosong. Tapi apa? Yaltamisuna ahla dzikir. Yang mereka itu mencari orang yang akan berangkat ke majelis zikir. Majelis zikir itu untuk kita majelis ta'lim. Apalagi yang diajarkan Al-Quran. Lihat, ini buat panjenengan semua ini. Jadi, kalau pas mau berangkat ngajar ngaji, iqra atau yang lain, itu berangkatnya yang semangat karena panjenengan oleh malaikat dilaporkan kepada Gusti Allah. Terus setelah ketemu kaum yang mau ngaji, oleh malaikat dibisi, halummu ila hajatikum, mas cepetan, mbak sing cepet. Ketika mereka sampai di tempat pengajian, di tempat taklim, di tempat Al-Quran, itu malaikatnya duduk, jeret. Setelah beberapa waktu duduk, lapor sama Allah, ya Rabbi, ada sebagian kaum yang sedang baca Al-Quran. Terus Allah tanya, itu mereka di sana ngapain? Yuhammidunak, yusabbihunak, yukabbirunak, yu'azzimunak. Mereka mensucikanmu, mereka memuliakanmu, mereka mengagungkanmu. Terus sama Allah ditanya, pernah nggak mereka ngelihat aku? Malaikat jawab, wallahi ya Rabbi ma ra'auk, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu, gak tahu. Terus Allah tanya, fa kaifa law ra'auni, tidak pernah ngelihat saja, jatuh cinta sama Allah. Angkat tangan yang tidak cinta sama Allah. Yo gak wani ngaku kan ya, kok kebangetan kan? Walaupun secara perbuatan kadang-kadang perbuatan kita itu mencerminkan orang yang tidak cinta kepada Allah. Coba tahajud sama tidur enak mana? Ya jujur bagus timbang gak tahajud, goroh mana kan? Jujur. Jadi kita itu lebih cinta dunia dibandingkan Allah. Maka Allah tanya, sekiranya mereka pernah melihatku bagaimana? Apa kata para malaikat? Asyaddu hubban lak. Kalau mereka pernah melihatmu ya Allah, maka mereka lebih cinta lagi. Coba lihat. Sekarang saya mau tanya, kenapa Allah tanya begitu sama malaikat? Apa karena Allah tidak tahu? Tahu. Bahkan Allah jauh lebih tahu. Bahkan sebelum kejadian itu terjadi, Allah sudah tahu. Kita lanjutkan dulu. Terus Allah tanya, mereka minta apa? Dibilang mereka minta surga. Allah tanya, pernah nggak mereka melihat surga? Hal ra'auha, pernah melihat surga? Tidak pernah. Terus Allah tanya, kalau mereka pernah melihat surga bagaimana? Wow, yo lebih kepingin masuk surga. Wes cukup kata Allah. Nomor 3, mereka minta diselamatkan dari apa? Dibilang mereka minta diselamatkan dari api neraka. Allah tanya, pernah nggak mereka melihat neraka? Dijawab oleh para malaikat, wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah
melihat. Allah tanya, bagaimana kalau mereka pernah ngelihat neraka? Malaikat bilang apa? Lebih lari dari neraka. Tidak pernah aja takut, apalagi pernah. Sudah. Terakhir apa Allah katakan? Malaikat, kasih untuk mereka apapun yang mereka minta. Selamatkan mereka dari apa yang mereka takutkan. Kita minta apa tadi? Surga. Kita takut dari apa tadi? Neraka. Terakhir Allah bilang, ighfir dzunubahum jami'a, ampuni semua dosa mereka. Malaikat langsung, ya Allah, inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, di tempat itu ada satu orang yang datang bukan karena pengajian, datang karena apa? Kewajiban. Ini diwajibkan ya. Jadi coba gak wajib, gak teko aja nih. Angkat tangan yang model begitu. Kenapa? Insya Allah datangnya ikhlas semua ya. Ini wajah-wajah mukhlisin ini. Iya. Kelihatan wajah itu ceria, bahagia, tenang, bersinar gitu. Maka panjenengan jangan terlalu heran kalau orang-orang yang muncul di televisi itu ganteng, putih. Ini loh. Kalau yang lebih serius lagi, itu masuk ruangan dulu, itu muka dibersihkan, diberi bukan bedak, anti mengkilap. Jadi supaya ketika kena kamera itu dia tidak mengkilap dan tidak bisa keluar keringat atau minyak. Maka jangan kaget kalau artis kok ganteng-ganteng. Saya pernah sama Mas Dian itu yang di belakang kamera itu acara Hijrah Fest di Palu. Ketemu dengan artis-artis hijrah. Itu kita masuk hotel untuk istirahat malam 1:30 malam. Baru masuk setelah acara macam-macam, diundang makan, 3:30. 3:30 subuh sudah di lobi untuk penerbangan pulang ke Jawa. Kita ini meripat wis koyo doro gak turu seminggu. Serius, wis meripat iki rasanya kok gak ono beleke bareng. Koyo penuh koyo kebek no. Jane gak artis-artis hijrah turun. Dung. Mukanya kayak lampu. Ternyata modalnya mahal. Tahu? Terus yang skincare. Panjenengan enggak usah skincare, wudu aja sing kena. Tapi wudunya nggak banyu gamping. Sudah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Apa Allah katakan hadirin? Ampuni mereka semua. Malaikat bilang, ya Rob, jangan semua. Oke, tapi satu orang jangan. Kenapa? Yang satu itu datang bukan untuk ngaji. Misalkan karena mau janjian sama orang. Misalkan kalau ini masjid kebetulan di luar hujan, dia kepingin berteduh. Misalkan karena ada orang yang punya utang, ternyata orang yang utang di pengajian, daripada melintut terus ngilang, datang aja pengajian. Apa kata Allah? Ampuni dia juga. Kenapa begitu? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu suatu kaum yang tidak mungkin kecewa orang yang kumpul bareng mereka. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa Allah tanya begitu kepada para malaikat? Mereka ngapain? Mereka minta apa? Mereka takut apa? Karena zaman dulu malaikat meremehkan panjenengan. Ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dima apa hukum tajwidnya? Mat wajib. Masya Allah. Karena mat ketemu hamzah ya dalam satu kata. Masya Allah. Betul ya? Tidak salah ya? Ya Rabbi, ya Allah, kenapa engkau ciptakan di sana sosok makhluk yang mereka itu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, orang-orang yang senengane ngerusak. Sekarang jujur, betul tidak manusia seneng ngerusak? Betul. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Telah nampak kerusakan di mana-mana, bumi, daratan, lautan, karena tangannya siapa? Manusia. Saya kira-kira 2 minggu yang lalu, hadirin, 2 pekan yang lalu, itu dapat foto hutan ketika penghuninya monyet, macan, terus monyet, macan dan lansak piturute. Paham bahasa itu ya? Ya. Yus binatang itulah.
Kemudian ditulis di sana plus 20 tahun, artinya 20 tahun kemudian setelah hutan itu dihuni manusia, ternyata nampaknya lebih beradab binatang dibanding manusia. Tanamannya habis, pohonnya habis, di tanahnya longsor, ada yang bekas dibakar, ada sumber air yang sudah mengering. Kenapa? Karena perbuatan tangan manusia. Dan itu yang malaikat omongkan kepada Allah, ya Allah, itu manusia suka ngerusak, kenapa engkau jadikan dia khalifah di muka bumi? Wa yasfikud dima, dan dia senang menumpahkan darah. Senang gak berantem? Itu manusia. Gak cocok bunuh, waris bunuh, lamaran ditolak, anak panah bertindak, masya Allah. Ada yang anak cinta ditolak, tulup, ngerti tulup? Jadi ketika acara rame, ada festival di kampung begitu, kalau tulup itu kan gak ngetarani ya, alatnya cuma sekian, lebih panjang dikit, dimasukin jarum, ada bulu-bulu kecil di belakangnya, jarum itu direndam di racun beberapa waktu. Ketika perempuan yang dilamar sama dia lewat, ketika banyak orang gitu, dia sambil jalan gini, tidak ada orang lihat, ditutupi kopi atau apa, langsung kejet-kejet, muntah, mati. Wa yasfikud dima, senengannya menumpahkan darah. Sementara malaikat bilang apa? Wa nahnu, kami ya Rabb, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senengan kami tasbih, memujimu, mensucikanmu, wa nuqaddisu lak, dan menjadikan engkau itu kami sebut dengan sebutan yang mulia. Nah, apa Allah bilang? Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah sudah, maka karena malaikat itu protes kepada Allah tentang manusia, maka kebaikan manusia yang sebelumnya malaikat tidak tahu, oleh Allah diapain? Ditunjukkan. Tapi ingat hadirin, bayaran yang Allah janjikan untuk orang yang kerja sama Allah bukan di dunia tapi di akhirat. Sekarang pertanyaan pertama terjawab, kenapa bayarannya bukan di dunia tapi di akhirat? Nomor satu, karena ciri khas orang beriman itu percaya dengan perkara yang gaib. Maka kalau panjenengan diceritani pahala, itu ya seperti orang yang tidak percaya dengan akhirat ngelihat jeruk ini. Ini apa? Jeruk apa semangka ini? Kok kecil di sini ya? Di tempat saya ada yang gini-gini tuh loh jeruk. Jeruk yang apa, yang sunkist apa namanya itu? Berapa sekilo di sini sekarang? Boleh 20.000? Saya terakhir beli 27.000 sekilo. Manis-manis enak itu. Di sini ada. Kok maling ngomongnya jeruk ya? Sudah. Maka nomor satu, karena Allah ingin menguji. Apa ujiannya? Karena kalau semua kebaikan dibalas di dunia, tidak ada orang jahat. Kalau semua sedekah langsung diganti sama Allah, tidak ada orang medit. Iya apa enggak? Sedekah 10.000. Tadi saya bawa ada 100-annya kemana ya? Oh jangan, pinjem, diikhlaskan aja, pinjem. Isin sama Ustadz kok dipinjem. Sedekah 10.000 Jumatan. Tromol Jumat, kok tromol apa di sini namanya? Kotak Jumat lewat. Sebelum masuk itu iki leping 10 100. Wes bismillah wes, kayak malam mingguan mumpung wes Jumat. Masuk. Ketika ini langsung balik 100.000. Kira-kira wong sak masjid sodako apa ndak? Sodako apa ndak? Itu kotak Jumat gak cukup, pakainya brankas. Kenapa kotak Jumat sepi? Itu jalannya ndak pakai macet, lancar tuh. Macetan Yogyakarta dari masjid mana tadi sampai itu macet. Itu kotak Jumat itu masya Allah, itu mesinnya baru. Tidak ada halangan sama sekali. Ini tol betulan, jalan bebas hambatan nih. Kita ngeliat tuh bingung. Ini kota kok suaranya ngebut ya, krek 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 krek. Kayaknya mandek belas krek dek. Dah ada krek krek krek. Sampai itu 25 soft, mulai soft nomor 1 sampai soft 25, itu enggak sampai 5 menit beres. Terus takmirnya enak, gak keselek ngitung. Karena lek kabeh ngiseni kesian takmir keselek ngitung karena isinya bukan uang warna merah, abu-abu.
Maka saya sering ngomong sama takmir masjid ketika ngitung kotak tromol Jumat itu, saya bilang, Pak takmir, daripada panjenengan capek, yang dihitung 2, merah dan biru, itu aja. Abu-abu dikira-kira aja. Tuas ngitungnya kesel. Wes panjenengan tahu, bukan cuma kesel. Orang itu kalau sedekahnya 2.000 itu ngelempitnya sampai begini. Sudah begini, dicokot mana? Itu 2.000 lek ngelente, iya Allah. Dikira takmirnya di dalamnya bakal diselipkan 100.000. Takmirnya husnudon. Ngene iki biasanya jurune nek ketan ebune. Sudah dibuka pelan-pelan gitu, kuatir suwe. Kok tego nyiksa takmir itu loh. Panjenengan karuan gak usah sodako. Iya, 2.000 lah ngelempit bae kayak sok ikhlas. Perempuan lek sedekah ya apa? Jilbabnya diangkat. Iya apa enggak? Perempuan kalau mau masuk kotak amal, mau masukin jilbabnya diginiin. Itu kotak amal di dalam jilbabnya dia. Contoh lo. Sampai kira 100.000 itu gak ngiseni. Kenapa? Malah jopok jangan-jangan. Saya jadi khawatir karena begini-begini itu biasanya sebab pengalaman. Sudah loh, Ustadz kok tahu lah, kan kita kan ngisi pengajian putri, wes ngowene alon-alon gitu, sek muni klutik, aduh itu jerone hati kayak dia, kok yo muni alon-alon ini ketoran di sore gak ada kertasnya belas ini. Maka kotak amal itu bagusnya apa? Di bawahnya kasih ono karpet, sehingga kalau ada yang masukin 500, 1.000 yang kau itu gak muni kelotak, minimal tek, nah gitu dong lo. Cek sini gak izin, wes sudah lanjut, fokus, kurang 2 menit. Sudah hadirin, maka Allah itu menguji bagaimana keimanan kita. Karena apa? Itulah yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau dia beriman, dia yakin sedekah sekarang, panen di mana? Akhirat. Kedua, kenapa bayaran untuk orang yang kerja untuk Allah tidak dibayar di dunia? Coba, kenapa? Bukan bayaran amplop yang panjenengan terima loh ya, itu bukan dari Allah, dari manusia. Dari Allah nanti di akhirat. Kenapa tidak dikasih di dunia? Nomor 1, ngetes keyakinan atas perkara yang gaib. Yang kedua, ayo yang bisa jawab umroh. Ayo yang bisa jawab umroh. Saya tidak bilang saya kasih umroh ya, saya bilang saya bisa jawab mudah-mudahan umroh. Ayo, kenapa? Karena tidak ada harga yang pantas untuk pekerjanya Allah ketika dibayarkan di dunia. Tidak ada bayaran yang pantas. Apa coba yang paling mahal? Mobil Alphard? Tidak pantas, terlalu kecil. Maka sesuatu yang besar itu tidak mungkin akan Allah berikan di dunia yang kecil. Sesuatu yang mulia tidak mungkin Allah berikan kepada Anda di dunia yang hina. Sesuatu yang luar biasa, Masya Allah Mbak, hati-hati tangannya. Sesuatu yang luar biasa tidak akan Allah berikan di tempat yang biasa-biasa saja. Coba berlian, ada berlian kotaknya bungkusnya koran bekas. Berlian dibungkus koran bekas ada? Tidak ada. Atau apalah, apa kira-kira contoh yang pas lah, yang bungkusnya mesti mahal? Apa ya? Ya situlah contoh yang berlian. Kan nggak mungkin berlian dibungkus pakai kotak bekas foto caleg, kapian caleg ya, kelarangan berlian gitu. Kenapa? Karena tidak pantas tempat yang hina untuk sesuatu yang besar. Itulah kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Untuk orang yang nanti masuk ke dalam surga, itu Allah berikan kepada mereka apa? Itu balasan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa-apa yang Allah sembunyikan dari mereka waktu di dunia. Kenapa? Karena dunia tidak bisa nampung besarnya bayaran Allah untuk pekerjaannya Allah.
Nah, maka itulah hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ketika panjenengan ini menjadi salah satu sebab Allah dalam menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, maka panjenengan ini adalah orang-orang yang bekerja untuk Allah. Nah, orang yang bekerja untuk Allah ciri khasnya 3. Penutup, wes selesai. Orang yang kerja untuk Allah ciri khasnya berapa? 3 kok 2. Ciri khasnya 3. 5 jangan gini aja biar pas. Nomor 1, la yakhafuna fillahi laumata laim. Apa itu? Tidak pernah mundur karena hinaan manusia dan tidak terbang karena pujian manusia. Itu ciri khas pekerjanya Allah. Dihina, sakarepmu aku kerja gawe Gusti Allah kok sampai sing protes gitu. Apa mek ngono tok, bayarane cilik, peda motor kan biyen gak ganti-ganti. Lho ya babano. Biarin. Atau dipuji, Masya Allah ya, Iqra ini adalah apa metode yang terlaris, yang terbanyak mencetak para pembaca Al-Quran. Yo, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Itu ciri khas pekerjanya Allah yang pertama. Tidak pernah ngelihat manusia. Dinyek sakarepmu, dipuji gak sombong. Nomor 2, istiqomah. Tidak ada pekerjanya Allah seperti pekerja yang mogok kerja. Ada pekerjanya Allah mogok. Kenapa? Karena gaji tidak sesuai UMR. Kenapa mogok kerja? Karena hari ini hari buruh nasional dan saya buruhnya Gusti Allah, minta libur sehari, tidak pakai sholat, tidak pakai ngaji, tidak pakai wudhu, tidak pakai baju. Kan tidak lucu. Pekerjanya Allah itu ciri khasnya apa? Istiqamah. Panjenengan lihat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih-kekasihnya Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Siapa mereka? Orang yang terus iman, orang yang terus takwa. Terus kalau istiqamah dapat apa? Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika panjenengan akan meninggal dunia, malaikat silih berganti turun nyemangati panjenengan. Cayum, cemumut kakak gitu. Malaikat itu nyemangati gitu. Jangan takut kakak, itu lenggenmu surga, siap gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sebentar lagi panjenengan pindah ke surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, pelindungmu ketika masih di dunia dan nanti kalau kamu sampai setelah kematian di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu apapun yang kamu ingin Allah kasih. Di surga atau di dunia? Di surga atau di dunia? Di surga atau di dunia? Di surga. Nuzulam min ghafurir rahim. Hidangan dari Allah yang pengampun, yang penyayang. Ciri khas yang ketiga. Nomor 1, tidak pernah takut dengan omongan manusia. Nomor 2, istiqomah. Nomor 3, amalannya mesti mutqin. Mutqin itu apa? Perfect. Perfect itu apa, Mbak? Sempurna, mumtaz gitu. Karena apa? Ada hadis Nabi yang mengatakan, innallaha ahabba abdan idza amila amalan atqanahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba, pekerjanya Allah tadi, yang apabila dia melakukan suatu amalan, atqanahu, amalannya maksimal, gak sakarpe dewi, gak syukur di. Kebanyakan di antara kita kalau kerja sama manusia ya apa? Alah, yang penting bayaran, ya benda. Uang fingerprint itu loh. Iya betul, namanya fingerprint ya. Sekarang kan rata-rata pakai itu kan. Thread. Anda tahu habis fingerprint, metu mana? Keluar lagi, cek. Itu kalau kerja untuk manusia. Sementara kalau kerjanya untuk Allah, pasti tidak main-main.
Kenapa? Mindsetnya terbentuk. Ini kerja untuk siapa? Allah. Yang ngelihat siapa? Allah. Yang menilai siapa? Allah. Yang kasih bayaran siapa? Allah. Penutup tak kasih satu cerita. Cerita ini saya dapatkan dari Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, guru kami di Malang sana ya. Hafizahullahu ta'ala. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki kerja bangunan, dipercaya sama bosnya, bos bikin rumah sebanyak-banyaknya. Suatu hari pekerja ini pamit mau pensiun. Bos, saya sudah tua dan alhamdulillah uang sudah cukup, anak-anak sudah selesai kuliah, alhamdulillah bos. Maka saya minta pensiun. Apa kata bosnya? Boleh, tidak apa-apa. Pengabdianmu untuk saya sudah terlalu panjang, tapi satu aja saya minta kamu satu. Apa? Bikinkan satu lagi rumah. Ustaz, terakhir satu aja. Dengan berat hati pegawainya bilang apa? Iya wes, tak bikinkan satu lagi. Bikin dia rumah, karena dianggap sama dia, toh sebentar lagi saya tidak kerja kan. Ini mau jelek mau bagus juga apalah artinya, wong sebentar lagi saya berhenti kerja. Akhirnya karena itu dianggap pekerjaan terakhir yang dia tidak punya kaitannya dengan rumah itu dikerjakan asal-asalan. Tembok miring, tekele bengkong, gentengnya tidak rapi, segala macam, cor-corannya banyak yang tidak kokoh. Sudah dipikir sama dia yang penting cepat selesai. Setelah itu istirahat, pensiun, menghabiskan hari tua bersama istri tetangga. Astagfirullahaladzim. Bersama anak dan istri sama cucu segala macam. Sudah. Setelah selesai datang ke bosnya. Bos selesai bos. Nah, bosnya kaget. Tuh kok cepet tumben? Iya bos, kan saya mau istirahat bos. Jadi ya dibikin cepet aja lah, biar istirahatnya cepet. Terus bosnya bilang apa? Ya sudah, ini saya sudah niat dari awal bahwa rumah yang terakhir kamu bangun aku hadiahkan buat kamu. Ya apa? Getun? Menyesal apa enggak? Menyesal apa enggak? Karena dia menganggap kerjanya untuk siapa? Untuk siapa? Manusia. Coba dia ikhlaskan karena Allah, diawasi Allah, dilihat Allah, dinilai Allah, dibayar Allah, maka amalannya pasti keren. Maka Ustadz dan Ustadzah Iqra ini adalah orang yang insya Allah paling keren kerjaannya. Amin. Karena apa? Panjenengan bayaran dari manusia itu cuma bonus. Bayaran aslinya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf ya kalau ada candaan-candaan yang kurang bagus ya. Ada ucapan-ucapan yang mungkin kasar, kurang berkenan, kurang pas ya. Kenapa kita minta maaf? Karena khawatir setelah ini bisa jadi tidak ketemu lagi kan? Boleh jadi saya pulang panjenengan meninggal, atau nanti boleh jadi saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi khawatirnya kan tidak ketemu lagi. Apa ada yang salah? Loh, salah apa betul? Betul kan? Lah, yang salah yang mana? Tidak ada lah, iya. Ya, namanya umur di tangan siapa? Allah. Boleh jadi panjenengan, boleh jadi saya. Dan biasa kan, wong meninggal itu bukan masalah besar. Yang jadi masalah itu bagaimana keadaan kita setelah meninggal. Kalau meninggal itu semua orang bakal pasti meninggal. Maka daripada nanti tidak selesai di sini, sementara saya belum tentu ketemu lagi dengan panjenengan, tidak bisa minta maaf, akhirnya urusannya nyangkut di akhirat, waduh berat ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah-salah, kalau ada kurang-kurangnya, bercanda yang keterlaluan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.